Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para pemirsa, para samiin, para samiat dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada sang peletak dasar ilmu syariah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kata takwa dan silaturahim dalam Al-Quran itu selalu dirangkai. Hal ini menandakan bahwa silaturahim itu merupakan ciri khas, merupakan karakteristik dari sifat-sifat orang yang beriman. Silaturahim mempunyai makna yang sangat universal, yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia terhadap orang lain dalam bentuk apapun, material maupun moral, tidak mengenal batas waktu, tempat, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi silaturahim itu tidak melulu hanya berkunjung kepada rumah saudara, rumah tetangga, hanya meminta maaf, tapi lebih dari sekedar itu. Silaturahim adalah sebuah komunikasi yang tinggi yang didasari dengan iman kepada Allah, dengan saling menyayangi dan menghormati. Karena jika dalam kehidupan di dunia ini tidak ada lagi rasa kasih sayang, maka yang ada adalah pertikaian, pertengkaran, dan permusuhan. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan yang sangat singkat ini, marilah kita terus menabur kebaikan kepada sama. Marilah kita terus merajut kasih sayang kepada semua manusia yang kita temui di muka bumi ini. Sangat bagus budaya di negara kita, sangat indah budaya di negara Indonesia, yaitu silaturahim pasca Ramadan. Saling meminta maaf sebelum Ramadan, ketika Ramadan, maupun setelah Ramadan. Silaturahim yang tidak boleh kita lupakan tentu saja kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita yang mengandung, melahirkan, kepada bapak kita yang membimbing kita, mendidik kita, membina, membesarkan kita, mengenalkan tauhid kepada kita, mengenalkan siapa Rabb kita. Jika kedua orang tua kita telah meninggal, maka jangan ada alasan untuk kita tidak silaturahim. Ziarahlah ke makamnya. Sekali lagi, ziarahlah ke makamnya. Kemudian setelah itu, silaturahimlah kepada masyayikh, kepada guru-guru kita sebagai murabbi ruhina. Silaturahim pada saudara-saudara, pada tetangga-tetangga. Karena apa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu masih berpotensi merugikan, menyakiti, maupun mengecewakan orang lain. Misalnya kita berbuat kebaikan, mengantar tetangga kita yang sakit ginjal ke rumah sakit, tapi karena tergesa-gesa, akhirnya mobil yang kita kendarai secara tergesa-gesa tersebut melintasi genangan air hujan, akhirnya bonjroti anak yang berangkat sekolah. Akhirnya anak yang berangkat sekolah kelamutan karena badannya kotor,
bajunya kotor, akhirnya pulang tidak sekolah gara-gara bonjrotan mobil kita. Akhirnya mobil kita melaju lagi dengan kencang, bonjroti lagi. Siapa kita bonjroti? Orang yang mau nyumbang ke Wali Batul Urus. Bayangkan, mereka sudah mandi, sudah pakai wangian, pakai baju batik yang terbaik. Akhirnya mereka harus pulang karena bonjrotan mobil kita. Di antara kita mungkin ada yang menjadi petani, mengairi sawah. Baik apa tidak? Mengairi sawah itu baik. Tapi tanpa kita sadari, kadang-kadang air yang kita sedot itu adalah sumber-sumber dari tanah milik orang lain. Kadang pupuk di sawah kita merupakan limpahan dari sawah orang lain. Kadang dengan sengaja kita bunteti atau menutup galeng orang lain supaya air dalam parit mengalir dalam sawah kita. Masihkah kita ada alasan untuk tidak silaturahim? Menanam pohon nangka, menanam mangga, menanam terbesi, pohon asem, baik apa tidak? Baik. Tapi tanpa kita sadari, ketika ada angin kencang, maka angin kencang tersebut mematahkan dahan, ranting, daun-daun yang ada dalam pohon kita terbang ke halaman tetangga kita. Esok hari tetangga kita menyapu ranting, daun-dahan yang jatuh dari pohon kita. Bisakah kita menjamin apakah hatinya itu ikhlas? Bagaimana kalau ketidakikhlasan hatinya itu menutup kita menuju surganya Allah? Masihkah ada alasan untuk kita untuk tidak saling meminta maaf? Mungkin di antara kita ada yang sebagai peternak sapi. Peternak sapi mencari damen, mencari sekam. Baik itu, baik. Untuk menghidupi warga kita, untuk mencari rezeki yang halal. Tapi tanpa disadari telah menyakiti para tetangga. Kenapa? Karena sekam yang kita bawa dengan sepeda motor itu banyak yang berjatuhan di halaman rumah tetangga. Bayangkan berapa rumah tetangga yang kita kotori dengan damen tersebut, mulai dari sawah sampai tempat peternakan. Berapa itu rumah? Bayangkan. Siang hari kita bekerja, malam hari kita tarweh. Setelah tarweh kita tadarus. Baik apa tidak itu tadarus Al-Quran? Baik. Semua orang mengatakan baik. Tapi tanpa kita sadari, kita bisa berpotensi menyakiti hati teman kita sesama pentadarus. Seharusnya satu lembar satu ayat, satu lembar satu orang, satu lembar satu orang. Tapi giliran kita mendapatkan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Satu lembar satu orang, tapi kita mendapatkan surah Yasin, keenakan megang mic. Teman kita yang ada di samping kita ini sakit hatinya. Sampai habis surah Yasin baru kita kasihkan mic pada saudara kita yang di samping kita itu. Sakit gak hatinya? Yang lain tadarus, ada yang ngerumpi berduaan di pojok masjid. Ghibah, sudah tradisi nih ghibah ini. Nah, orang yang kita ghibahi kalau melihat itu, apa gak sakit tuh? Rasa sakit. Sakitnya itu di sini. Kemudian mentang-mentang suara kita enak, tadarus sampai jam 12 malam. Sampai disetel tuh sampai keras-keras. Sampai 170 desibel. Mengganggu tetangga kita yang mau tidur. Memang tadarus baik, tapi kita juga harus tahu bahwa tetangga kita itu punya hak untuk tidur, punya hak untuk istirahat. Mungkin di antara kita ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang menjadi dokter, mungkin ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi Pak
polisi. Mungkin sebagian gaji kita itu berasal dari pajak motornya tetangga kita yang secara dipaksa atau secara terpaksa membayar pajak motor agar motornya tetap hidup. Mungkin sebagian gaji kita itu berasal dari keringatnya orang-orang atau tetangga kita yang mereka tidak lebih kaya dari kita. Pernahkah kita bermuhasabah seperti itu? Pernahkah bertafakur seperti itu? Masihkah kita tidak mau meminta maaf pada orang lain? Masihkah kita tidak mau bersilaturahim pada orang lain? Mungkin di antara kita ada yang senang ngajar TPA. Bisa jadi kita menyakiti, membuat kecewa santri yang lain, yang katanya sebagai orang kita ikhlasnya melebihi anggota di istana. Mengecewakan santri yang lain karena tidak cukup waktu untuk menjangkau majelis yang lain. Mungkin di antara kita ada yang senang bersedekah, ada yang senang menyantuni anak yatim piatu. Tapi kita kadang-kadang juga mengecewakan, membuat sakit hati orang-orang yang tidak kita undang, karena mereka merasa lebih berhak menerima undangan karena merasa ekonominya lebih lemah. Saudara-saudaraku, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan itu ternyata masih berpotensi menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain, bahkan merugikan orang lain. Setelah kita menjalani puasa 1 bulan penuh Ramadan, menjalankan 1 bulan penuh beribadah di bulan Ramadan, marilah kita semuanya bersilaturahim, saling meminta maaf pada saudara-saudara semua, terutama kepada kedua orang tua kita, sehingga akan terjalin hubungan yang erat. Putusnya tali silaturahim akan bisa disambung kembali, yang tidak putus akan kita perkuat kembali, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan tentang silaturahim ini. Semoga tetap terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.